Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, di mana Tuhan sudah melindungi istirahat kita sepanjang malam. Dan saat ini sebelum kita mulai semua aktivitas kita, mari kita mohon pimpinan, pertolongan dan penyertaan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Untuk itu mari kita awali acara ini dan kita mau berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih setiamu, pertolonganmu yang luar biasa, di mana kami boleh menikmati istirahat kami sepanjang malam dengan penuh sukacita. Dan saat ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari Tuhan bekali setiap kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, di dalam sepanjang aktivitas kami Tuhan, kami tak mampu berjalan sendiri tanpa pimpinan dan penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah sebelum kita mulai semua aktivitas kita mohon kemurahan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya boleh memberikan pimpinan dan penyertaan sepanjang aktivitas kita dari pagi sampai malam ini. Mari kita mau baca di dalam Mazmur pasal yang ke-73. Kita mulai dari ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-25. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang ke-28. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu hanya Tuhan harapan hidupku. Hanya Tuhan harapan hidupku. Karena kita semua menyadari ya, di dalam situasi kehidupan kita pada akhir zaman ini, tanpa Tuhan kita akan lemah. Tanpa Tuhan kita seringkali merasakan satu kebingungan di dalam hidup ini. Tanpa Tuhan kita tidak ada kekuatan. Untuk itu, pagi hari ini jikalau Tuhan masih memberikan kesempatan, inilah satu anugerah yang masih Tuhan berikan kepada kita orang-orang percaya. Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Puji Tuhan. Di sini kita melihat ya, dikatakan ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Firman Tuhan mengatakan ketika hatiku merasa pahit, berarti di dalam kehidupan ini banyak masalah. Masalah yang terpendam di hati kita. Sebaiknya jangan sampai masalah itu melekat atau tinggal di hati kita sehingga memberikan rasa pahit di dalam hidup ini. Hati ini adalah sumber kehidupan. Firman Tuhan menuliskan di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati. Hati jangan sampai mengalami kepahitan. Karena kalau hidup kita mengalami kepahitan, maka seluruh aktivitas kita akan menjadi pahit. Segala apa yang kita kerjakan akan menjadi pahit, tidak ada benarnya. Dan bahkan dikatakan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Inilah
akibat kepahitan yang ada di dalam hati. Hati ini adalah sumber kehidupan. Jikalau kita mau mengalami satu hidup yang penuh sukacita, kita harus selalu hidup dengan sukacita dan ceria. Tidak perlu ada kepahitan di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Ya, apapun yang terjadi, aku tidak tahu apa-apa, tapi yang penting aku tetap dekat padamu. Aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Di sini kita melihat Tuhan itu begitu memperhatikan kehidupan kita. Tuhan itu begitu cinta kepada setiap orang yang berharap kepadanya. Terlebih jikalau kita menjadi orang-orang percaya. Bukankah kita ini disebut anak-anak Tuhan? Bagaimana Tuhan tidak memperhatikan anaknya sendiri? Itu sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan pada kita, ketika hatiku merasa pahit, banyak masalah, banyak problema yang menghimpit di dalam kehidupanku, entah itu sakit penyakit, entah itu ekonomi, entah itu masalah keluarga, ya, terlebih di dalam kehidupan kita pada akhir zaman ini, masalah selalu datang, silih berganti di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, ya, hatiku merasa pahit. Ketika hatiku merasa pahit, kapan hati ini merasa pahit? Ketika banyak masalah yang tidak terselesaikan dalam kehidupan kita, hati ini akan menjadi pahit. Dan bahkan buah pinggangku menusuk-nusuk, semua badan kita merasa sakit. Tidak ada benarnya atas segala tindakan kita. Namun apapun yang terjadi, di sini dikatakan, aku tetap dekat padamu. Engkau memegang tanganku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dalam situasi apapun juga dalam kehidupan kita, yang membawa hidup ini rasanya penuh dengan beban yang berat, yang tidak dapat kita selesaikan, yang tidak dapat kita atasi sendiri. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini dikatakan, ya, aku tetap dekat padamu Tuhan. Ini yang penting. Ini yang penting di dalam kehidupan kita. Karena aku tahu Tuhan, bahwa engkau memegang tangan kananku, dan dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tuhan mengangkat kita, ya, dalam situasi yang penuh dengan sukacita. Itulah Tuhan kita yang kita sembah. Itulah Tuhan kita yang memberikan pengharapan bagi kehidupan kita. Hingga hidup ini kita tidak perlu berputus asa. Dalam hidup ini kita tidak perlu memikul beban hidup ini sendiri. Pasti kita tidak mampu. Sebanyak apapun kekayaan kita, sebanyak apapun harta kita, ya, semuanya tidak bisa memberikan sukacita, tidak bisa memberikan pengharapan dalam kehidupan ini. Di sini dikatakan, ya, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bukan kita tidak boleh bekerja. Tuhan mengatakan yang tidak bekerja janganlah makan. Kita harus bekerja. Bekerja. Namun hidup kita di dalam semua aktivitas kita, kita harus tetap berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Menurut bimbingan Tuhan. Menurut kehendak firman Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan, firman Tuhan mengatakan, berhasil bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu menjaga hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan tadi sudah kita sampaikan, ya, bahwa di dalam Amsal 4 itu mengatakan, jagalah hatimu. Tuhan sudah memberikan rambu-rambu kepada kita. Jagalah hatimu. Hanya itu kunci yang harus kita perhatikan dalam kehidupan ini. Jaga hatimu.
dengan segala kewaspadaan. Sepertinya orang mau perang aja, ya, semua tentara disiapkan menjaga negaranya dengan segala kewaspadaan. Karena musuh itu datangnya dengan tiba-tiba. Musuh itu datangnya dengan tidak pernah kita perkirakan. Dia akan datang secara tiba-tiba. Karena itu harus kita jaga seperti seorang tentara yang menjaga negaranya. Itulah firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa hati ini harus kita jaga dengan segala kewaspadaan. Iblis itu tahu segala kelemahan kita. Iblis itu selalu tahu celah-celah dari mana dia bisa masuk. Karena itu Tuhan mengatakan, jagalah di dalam segala masalah kehidupanmu, di dalam segala kesukaranmu dan kesulitanmu. Tadi firman Tuhan sudah mengatakan, ya, seperti hewan, aku tidak tetap hidup dekat padamu. Hewan adalah binatang yang tidak cerdik, ya, tapi dia memiliki satu kelebihan. Di sini dikatakan hewan tetap dekat padamu seperti hewan. Jadi aku tetap dekat padamu. Mengapa? Mengapa harus tetap dekat kepadamu? Karena pertolongan itu hanya datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan selalu memperhatikan kehidupan umatnya. Tuhan selalu memperhatikan kehidupan anak-anaknya yang berseru kepada Dia. Bahkan firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Percaya dengan sungguh, percaya dengan pengharapan, percaya dengan sukacita bahwa Tuhan adalah penolongku. Dan bahkan dikatakan segala rencana Tuhan itu tidak ada yang tidak dipenuhi. Ya, segala rencana Tuhan tidak ada yang tidak dipenuhi. Dan bahkan Tuhan memberikan masa depan bagi kita semua. Satu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena itu jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan, ya, yang mengatakan hanya Tuhan harapan hidupku, ini adalah satu ungkapan yang amat tepat sekali. Di sini membuktikan bahwa Tuhan itu masih cinta kepada kita. Setiap pagi Tuhan selalu membekali kita dengan kebenaran firman-Nya, supaya kita tetap berjalan di dalam jalan kebenarannya. Kita tetap berjalan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan sepanjang hari ini akan kita peroleh satu hasil yang luar biasa, karena Tuhan yang memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh hati kami boleh disegarkan, iman kami boleh dikuatkan. Karena Tuhan firman-Mu pagi hari ini mengatakan, sekalipun aku dalam keadaan yang sulit, sekalipun aku dalam keadaan yang banyak masalah, biarlah aku boleh tetap membawa diriku, ya, tetap dekat kepadamu. Karena hanya Engkaulah yang dapat menolong, Engkaulah yang dapat memberikan sukacita, dan Engkaulah yang dapat memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.